Yo, what's up gengs? Apa kabar kalian semua? Aku harap semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi di channel Pinus Vlog dengan aku Wandi Lim. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih tentang bagaimana sih cara kita atau langkah-langkah apa aja sih yang kita perluin pada saat kita mau menetapkan atau menentukan sebuah tujuan. Nah, di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang apa sih manfaatnya kita menetapkan tujuan. Ya, teman-teman nanti bisa cek videonya di link ini. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, yang belum subscribe, bisa bantu subscribe channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan di video-video berikutnya. Nah, setelah kita tahu nih tentang manfaat atau pentingnya kita menetapkan tujuan atau menentukan tujuan, nah di video kali ini aku mau sharing tentang langkah-langkah apa aja sih yang kita perluin pada saat kita mau menetapkan atau menentukan tujuan. Ya, kita mulai dari pertanyaan seperti ini. Apa sih tujuan kita? Dan apakah kita sudah membuatnya? Setelah kita tahu manfaat atau pentingnya kita menetapkan tujuan, nah kini kita harus tahu juga nih langkah-langkah apa aja yang kita perluin pada saat kita mau menetapkan atau membuat sebuah tujuan. Nah, kita juga bisa mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman. Jadi, apa sih yang kita mau tuju atau yang kita mau lakukan dalam waktu 5 tahun ke depan? Kemudian, apakah tujuan kita sudah benar-benar tergambar dengan jelas dalam benak kita? Nah, atau seperti ini juga bisa. Apa sih yang kita mau capai di akhir tahun ini? Nah, penting banget nih buat kita tahu apa yang kita mau tuju supaya jalan kita terarah dan kita bisa lebih fokus. Sehingga kita tidak nyasar kemana-mana. Ya oke, di video kali ini aku akan bahas ada 4 langkah yang dapat kita lakukan untuk dapat menetapkan tujuan. Langkah pertama ialah tetapkan tujuan yang dapat memotivasi kita. Ya, ketika kita setelah menetapkan tujuan yang sangat penting dalam hidup kita, tentu kita akan bergairah untuk dapat mencapainya, teman-teman. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah tujuan itu benar-benar ingin kita capai? Apakah benar-benar kita menginginkannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat penting pada saat kita hendak menentukan atau menetapkan sebuah tujuan. Nah, teman-teman bisa biasakan untuk menetapkan sebuah tujuan dengan mengganti kata saya ingin atau aku ingin menjadi saya akan atau aku akan. Ya, contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Misalkan kita ingin menurunkan berat badan, salah satu tujuan kita. Nah, teman-teman bisa ganti kata aku ingin menurunkan berat badan di akhir tahun ini dengan kata-kata seperti ini. Aku akan menurunkan berat badan di akhir tahun ini. Jadi teman-teman bisa bedakan antara aku ingin dengan aku akan. Ketika kita bilang aku akan, hal itu tentu akan memotivasi kita lebih lagi, teman-teman. Nah, jadi pastikan langkah pertama dalam kita menentukan tujuan ialah tentukan tujuan yang dapat memotivasi kita. Ya, jadi itu adalah hal yang benar-benar ingin kita raih atau kita gapai. Atau itu adalah benar-benar hal yang penting dalam hidup kita. Ya, tentukan prioritas kita masing-masing, teman-teman. Ya, langkah kedua ialah tentukan tujuan dengan SMART. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar nih akronim dari SMART itu sendiri. Di mana S ialah specific, M adalah measurable, A adalah achievable, R ialah realistic, dan T ialah time bounded. Ya, saya akan jelaskan satu persatu. S di sini ialah spesifik atau tujuan yang benar-benar detail, jelas, terdefinisi dengan baik. Ya, jadi jangan sampai kita punya tujuan yang tidak spesifik atau tidak detail. Ya, caranya bagaimana sih kita nentuin tujuan supaya itu bisa detail atau spesifik? Ya, tanyakan kepada diri sendiri, ada 6 W, yaitu what, apa sih yang ingin kita capai? Kemudian why, mengapa kita ingin mencapai itu? Dan juga who, siapa saja sih yang terlibat dalam proses kita mencapai tujuan tersebut? Kemudian where, yaitu di mana sih kita bisa mencapainya? Dan when,
Kapan kita bisa meraih itu? Kemudian which atau yang mana? Yaitu seperti apa sih tujuan yang ingin kita capai? Nah, 6 pertanyaan tadi dibutuhkan untuk kita dapat menentukan tujuan yang spesifik atau terdefinisi dengan baik dalam hidup kita. Oke, jadi kita harus tentukan tujuan yang spesifik. Kemudian yang M ialah measurable atau dapat terukur. Ya, sebuah tujuan harus dapat terukur dengan baik, gengs. Jadi jangan sampai dia begitu ambigu, mengawang-awang dan tidak jelas. Ya, contoh seperti ini simpelnya. Buat kita teman-teman yang mungkin ingin punya tujuan di akhir tahun menurunkan berat badan. Contoh dia punya berat badan 70 kilo dan dia ingin menurunkan berat badannya sampai 60 kilo. Nah, itu adalah tujuan yang measurable atau dapat terukur. Nah, jadi jangan sekedar katakan, saya akan menurunkan berat badan saya di akhir tahun ini. Tidak cukup sampai di situ, tapi bilang seperti ini, saya akan menurunkan berat badan saya dari 70 kilo menjadi 60 kilo di akhir tahun ini. Ya, itu adalah contoh dari tujuan yang measurable atau dapat terukur. Nah, setelah kita dapat menentukan tujuan yang dapat diukur, kita akan tahu nih pada saat kita sudah mencapainya dan kita bisa merayakannya. Karena tujuan atau pencapaian sekecil apapun dalam hidup kita itu harus dirayakan, gengs. Itu adalah bentuk apresiasi buat diri kita dan itu adalah hal yang penting. Nah, poin berikutnya ialah A atau achievable, di mana sebuah goals atau tujuan itu dapat diwujudkan. Ya, dalam menentukan sebuah tujuan, jangan tentukan tujuan yang terlalu mudah sehingga kita jadi tidak tertantang. Nah, begitu juga sebaliknya, seandainya tujuannya itu terlalu jauh daripada kita atau itu tidak achievable goals, nah, pada saat prosesnya berlangsung, ketika kita mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, bisa jadi kita akan bosan dan menyerah karena tujuannya terlalu sulit juga. Ya, jadi tentukan tujuan itu harus achievable goals. Jadi dapat kita wujudkan. Yang berikutnya ialah R atau realistic goals, di mana sebuah tujuan juga harus realistis. Ya, dalam hal ini kita harus dapat membedakan juga antara keinginan dan kebutuhan. Contoh seperti ini. Jadi, misalkan kita ingin membeli sebuah kendaraan, katakanlah mobil. Nah, kita harus realistis memikirkan hal-hal lainnya juga. Pertama, apakah kita sudah mempunyai rumah pribadi yang ada garasinya untuk dapat kita memarkirkan mobil kita? Oke? Atau justru malah belum. Nah, kita harus tentukan skala prioritas untuk hal itu. Jadi, sebuah tujuan juga harus realistis. Dalam artian, kita harus dapat membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, kemudian poin yang T atau time bounded, di mana ada batasan waktu untuk kita dapat meraih tujuan tersebut. Ya, kenapa sih batasan waktu ini penting banget? Supaya kita tahu nih pada saat kapan kita dapat meraihnya atau pada saat kapan kita telah mencapai tujuan tersebut. Nah, dengan kita menetapkan batasan waktu, kapan sih kita dapat meraih tujuan tersebut, tentu hal itu akan dapat mendorong kita dan memotivasi kita lebih lagi, gengs. Nah, contohnya seperti yang tadi, dalam hal mungkin kita mau punya rumah pribadi. Nah, kita harus tentukan nih, kapan waktunya atau berapa lama kita mau membeli rumah pribadi tersebut. Nah, itu tadi adalah langkah kedua, yaitu kita harus menentukan tujuan dengan cara yang smart. Oke, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga time bounded. Nah, langkah yang ketiga dari bagaimana cara kita menetapkan tujuan ialah tuliskan tujuan tersebut secara tertulis. Ya, kenapa sih ini penting banget? Ini ada hubungannya dengan yang tadi ya, di mana tujuan harus spesifik, harus dapat terukur dan yang lainnya. Nah, dengan kita menuliskan tujuan kita di atas secari kertas tadi, ini akan menjadi motivasi kita yang sangat besar. Ya, kita harus buat to-do list-nya, hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan dalam kita mencapai tujuan tersebut. Ya, teman-teman juga bisa tempelkan tulisan-tulisan tentang tujuan-tujuan teman-teman atau goals teman-teman apa aja sih. Itu di secari kertas, mungkin tempelkan di tempat-tempat yang sering kita lihat. Ya, di dinding kamar mungkin, atau kalau di kantor, taruh di samping layar komputernya. Ya, hal-hal seperti itu akan terus mendorong kita supaya kita ingat nih, oh bahwa aku punya tujuan seperti ini. Aku punya tujuan ini itu dalam hidupku. Nah, aku harus mencapainya. Ya,
Jadi kita harus breakdown, kita harus detailkan apa aja sih yang harus kita lakuin supaya kita bergerak semakin hari semakin dekat dengan tujuan kita. Ya. Nah, jadi itu adalah poin yang ketiga, yaitu tuliskan tujuan kita secara tertulis. Ya, poin yang terakhir atau poin yang keempat dalam kita menetapkan atau menentukan tujuan ialah lakukan evaluasi terhadap tujuan kita. Jadi kita juga harus fleksibel dalam proses menuju tujuan kita. Kenapa sih saya katakan seperti itu? Bukan berarti kita jadi mudah tergoyahkan atau terdistraksi terhadap hal-hal yang lainnya. Tetapi karena seperti ini gengs, bisa jadi di pertengahan jalan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, betul? Contoh seperti ini deh. Misalnya kita punya target mau kumpulin uang muka untuk pembelian rumah. Ya, kita punya target waktu 2 tahun nih, saya harus kumpulkan sekian juta rupiah untuk DP rumah. Nah, tetapi di tahun pertama, contoh katakan seperti ini. Misalkan ada salah satu anggota keluarga kita yang sakit, sehingga kita harus mengeluarkan sejumlah uang tabungan dari rekening kita yang tadinya kita akan alokasikan buat DP rumah tadi. Nah, disitulah kita dapat melakukan evaluasi terhadap tujuan kita. Ya, bisa jadi mungkin dari yang tadinya kita punya target 2 tahun, jadi 3 tahun, atau mungkin 2 tahun setengah. Ya, jadi evaluasi terhadap sebuah tujuan itu penting juga. Oke, jadi jangan juga langsung rubah tujuannya, tetapi evaluasi mungkin dari segi waktunya dalam kita meraih tujuan tersebut. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah tahu nih manfaat dari menetapkan tujuan itu apa aja. Nah, di video kali ini kita tahu nih bagaimana langkah-langkah yang kita bisa ambil saat kita mau menentukan tujuan kita. Ya, itu sih hal-hal yang mau aku sharing di video kali ini. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih like dan juga bisa tulis di kolom komentar. Kemudian bisa juga bagiin ke teman-teman yang lain. Semoga teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaat dari video ini. Ya, sekian video sharing and tips kali ini. See you on the next video. Bye, gengs!